Di video ini, saya akan memaparkan suatu gagasan atau teori dari beberapa orang yang mengklaim kalau Nabi Sulaiman telah mendatangi negerinya karena kekayaan alamnya. Biar tidak disangka, saya selalu mengunggulkan Nusantara tanpa bukti-bukti yang jelas. Padahal, memang Nusantara lah yang pantas mendapat julukan negeri yang kaya dan sudah masyhur di dunia. Dalam 3 kitab suci yang berbeda, Solomon atau Sulaiman adalah pemimpin yang sukses menjadikan kerajaannya sebagai negara adidaya yang terkemuka, yang konon katanya berada di Timur Tengah. Tak hanya itu, Sulaiman diketahui mempunyai kekayaan yang sangat berlimpah berupa emas murni. Bahkan konon, jumlah emas dimiliki oleh Sulaiman ini sebanyak 500 ton, atau ditaksir mencapai 60 miliar US dollar. Para ilmuwan dan sejarawan percaya bahwa emas-emas yang terkumpul sebanyak ini datang dari sebagai upeti dari para pulau lainnya yang menjadi bagian wilayah kekuasaan kerajaan Sulaiman. Nah, menurut legenda, ada salah satu upeti besar yang pernah diberikan kepada Raja Sulaiman. Bahkan saking banyaknya, emas-emas tersebut sampai menyelimut suatu pulau. Pulau inilah yang dikenal sebagai Ophir, atau Ophir. Sayangnya, bagi para sejarawan, kitab suci manapun tidak pernah membahas secara terperinci tentang keberadaan Pulau Ophir milik Sulaiman itu, maka dari itu, muncullah banyak teori tentang lokasinya. Teori Afrika. Ada yang menyebut, Ophir ini terletak di benua Afrika. Tome Lopes paling dikenal saat ini, karena menjadi penulis terkenal soal penjelajah Portugis Vasco da Gama, yang pernah menyinggung soal Ophir. Lopes mengusulkan bahwa Ophir adalah nama asli untuk Great Zimbabwe. Selama periode Renaissance, ini adalah pusat utama dari semua perdagangan emas Afrika. Namun, arkeolog telah melakukan penelitian dengan reruntuhan di wilayah ini sampai era abad pertengahan, dan mereka sepakat, tidak mungkin emas itu berasal atau terkait Sulaiman. Teori Spanyol. Sean Kingsley, direktur perusahaan konsultan Wreckwatch, baru-baru ini menerbitkan teorinya di Wreckwatch Magazine, mengemukakan beberapa argumen untuk mendukung gagasan bahwa Raja Sulaiman telah mendanai ekspedisi pertambangan Fenisia ke Spanyol. Argumennya berkisar dari operasi penambangan Fenisia di sepanjang sungai, hingga nama-nama Alkitabiah di daerah yang terkait dengan pertambangan. Orang Fenisia berkembang di seluruh dunia Mediterania antara sekitar 1500 sebelum Masehi dan 300 sebelum Masehi. Berbasis di tempat yang sekarang disebut Lebanon, mereka berlayar ke seluruh Mediterania, mendirikan pemukiman dan jaringan perdagangan hingga Portugal. Kingsley memulai penelitiannya sekitar 10 tahun yang lalu, dan menyatakan, sepertinya Sulaiman bijaksana dalam perencanaan maritimnya. Dia mendanai perjalanan dari Yerusalem, dan membiarkan para pelaut Fenisia mengambil semua risiko di laut. Bagian-bagian dalam Alkitab Ibrani, juga mengacu pada sebuah tempat bernama Tarsis, yang menurut Alkitab memiliki kekayaan mineral yang melimpah. Itu juga tempat Yunus mencoba melarikan diri ketika Tuhan menyuruhnya pergi ke Niniwe, menurut Alkitab Ibrani. Kingsley mengklaim bahwa Tarsis terletak di tempat yang sekarang Spanyol, dan bahwa Sulaiman membiayai perjalanan Fenisia ke daerah itu. Penggalian arkeologi selama abad terakhir telah menemukan sisa-sisa operasi penambangan Fenisia di dekat Sungai Rio Tinto di Spanyol Barat Daya, katanya. Sejumlah lokasi zaman modern di sepanjang sungai Spanyol itu memiliki nama Alkitabiah, seperti Bukit Solomon. Lebih lanjut, ia mengklaim bahwa artefak perak yang ditemukan di Israel memiliki pola isotop timbal, yang menandakan perak tersebut berasal dari Spanyol. Namun, para peneliti yang melakukan analisis tersebut mengatakan kepada Life Science, bahwa perak dari Spanyol tidak tiba di Israel pada zaman Nabi Sulaiman, melainkan setelah pemerintahannya. Dan faktanya, Alkitab mengatakan bahwa Sulaiman mengirim kapal ke timur, bukan ke barat. Teori Sumatera. Dalam kitab Perjanjian Lama, Surat Raja-Raja 1, dikisahkan jika Raja Sulaiman membangun banyak kapal di Ezion Geber, dekat Elot di tepi pantai Laut Kolsom, di negeri Edom. Dengan kapal-kapal itu, Hiram mengirim anak buahnya, yaitu anak-anak kapal yang tahu tentang laut, menyertai anak buah Salomo. Mereka sampai ke Ophir, dan dari sana mereka mengambil 420 talenta emas yang mereka bawa kepada Raja Salomo. Sulaiman mengirim sebuah ekspedisi ke Ophir, bersama dengan awak kapal Abu Hiram,
kepala arsitek pembangunan Haikal Sulaiman. Ekspedisi itu pulang dari Ophir, membawa 420 talenta emas. Emas itu langsung diserahkan kepada Sulaiman. Bukan hanya emas, dari Ophir, Abu Hiram yang dalam literatur Kabbalah sering disebut Hiram Abif, juga membawa banyak batu mulia, dan kayu cendana. Di tahun 945 sebelum Masehi, Raja Sulaiman kembali mengirim ekspedisi untuk mencari emas di Ophir. Pertanyaannya, di manakah Ophir? Penulis sebuah buku berbahasa Spanyol yang disebut Colección General de Documentos Relativos menjelaskan metode yang diperlukan untuk menemukan Ophir. Bagian dokumen nomor 98, yang ditulis antara 1519 halaman 22, Ophir dapat ditemukan dengan melakukan perjalanan pertama dari Tanjung Harapan ke India. Dari sana ke Burma, Sumatera, kemudian Maluku, Kalimantan, Sulu, dan terakhir di Tiongkok. Ophir merupakan nama sebuah pegunungan yang terletak di selatan Tapanuli, dekat dengan Pasaman. Puncak pegunungannya dinamakan Talaman, dan puncak lainnya bernama Nilam. Di timur Ophir, terdapat Gunung Amas, yang sampai sekarang dikenal syarat dengan timbal, besi, belerang, dan nikel. Lembah-lembah menghampar di sepanjang Bukit Barisan sejauh 1650 km ini, telah lama dikenal kesuburannya. Lembah ini sambung-menyambung, seolah membuat garis memanjang membelah Pulau Sumatera. Dimulai dari Lembah Semangko di Lampung, menyambung ke Suoh, ke Pahiyang, ke Tahun, Kerinci, Muara Labu, Singkarak, Maninjau, Rokan Kiri, Batang Gadis, Angkola, Alas, Tangse, Seulimeum, hingga Banda Aceh. Dikelilingi gunung-gunung api tua, 11 di antaranya masih aktif. Lembah-lembah ini merupakan tempat mengendapnya abu vulkanis yang kaya unsur hara. Air berlimpah dan sebagian terbendung dalam cekungan yang terbentuk akibat gerakan tanah, ataupun karena letusan gunung api purba. Berimpit dengan deretan lembah, mengular sabuk emas, yang memasyurkan Sumatera sebagai Swarna Dwipa. Kata dari bahasa Sanskerta itu, berarti Pulau Emas, seperti tertera dalam prasasti Nalanda yang dipahat pada tahun 860 Masehi. Willy Marsden, dalam bukunya History of Sumatra, menyebutkan Sumatera diduga sebagai Ophir, tempat armada Nabi Sulaiman mengambil muatan emas dan gading. Meski dugaan ini belum dapat dibuktikan, namun Pulau Sumatera memang penghasil emas tiada tara. Jauh sebelum Belanda datang dan mengeruk emas Sumatera, perdagangan emas dari pulau ini sudah berlangsung lama. Dalam buku baru 1000 tahun yang lalu, Marie-France Dupoisat dan Daniel Perret menyebutkan, pengelana Tome Pires pada awal abad ke-16, mencatat bahwa emas diperdagangkan di seluruh pelabuhan di Sumatera, terutama di Barus. Pelabuhan tua di pantai barat Sumatera Utara ini telah disebutkan dalam karya Ptolemeus, Geographia, yang ditulis pada abad ke-2 Masehi. Sebuah sejarah menarik tentang Ophir, mencukil buku karya Colin Jack Hilton berjudul Pencarian untuk Kepulauan Solomon 1567-1838, menceritakan tentang misi pelayaran pelaut Spanyol di bawah pimpinan Kapten Alvaro de Mendana. Percaya bahwa Ophir dimaksud Nabi Sulaiman berada di selatan Pasifik berupa benua Austral luas, seperti dikatakan Marco Polo. Pulau tersebut diduga telah diketahui oleh bangsa Inka Amerika, berdasar investigasi Marco Polo yang menanyakan dari mana asal emas-emas Inka. Pelayaran pelaut Spanyol disemangati oleh keinginan menemukan nama daerah disebut Ophir, seperti ditulis di Alkitab Kisah Raja-Raja. Nama Ophir ditulis bersama Argi, Salakanagara kota Perak oleh Ptolemeus, yang menjadi panduan Marco Polo dalam usaha mencari emas. Namun hingga kini, bangsa Spanyol sia-sia menemukan Ophir dan Argi yang mereka cari, dan armada Alvaro hanya tersesat ke Laut Pasifik, kemudian menamakan kepulauan yang mereka temukan dengan nama Pulau Solomon. Emas Sumatera, terutama ditemukan di kawasan tengah Sumatera di sepanjang Bukit Barisan seperti di Martabe, Bangko, Rawas, Lebong, dan Natal. Minangkabau dianggap sebagai daerah terkaya, sehingga Belanda banyak mendirikan rumah loji di Padang. Menurut Marsden, di daerah Minangkabau saja, terdapat tidak kurang dari 1.200 lokasi tambang emas. Dia mengatakan, sebanyak 283.000 gram sampai 399.600 gram setiap tahun tersimpan di Padang, di pasar bebas, atau di tangan perseorangan.
Sementara itu, kira-kira 28.000 gram dipasarkan di Nalabu, di Natal kira-kira sebanyak 23.000 gram, dan di Mukomuko 17.000 gram. TM Van Leeuwen memberikan gambaran lebih komplit soal produksi logam mulia dari Sumatera. Dalam Journal of Geochemical Exploration, edisi ke-50.994, dia memperkirakan, total emas yang dikeruk dari Sumatera sejak eksplorasi Belanda hingga 1994, mencapai 91 ton, dan perak sebanyak 937 ton. Selain mencari kapur barus, para pedagang berbagai negeri juga memburu emas yang banyak diperdagangkan di pelabuhan. Logam mulia ini diduga dibawa dari sungai-sungai yang berhulu di sekitar Bukit Barisan. Menurut mitologi Yunani, Timur Jauh adalah ujung dunia, di mana Adam dan Hawa diturunkan ke bumi. Kitab-kitab kuno mendeskripsikan sorga dengan ciri-ciri, hijau hutannya, banyak buahnya, banyak airnya, banyak binatangnya, dan banyak daratannya. Manusianya tidak tinggi, tidak pendek. Rambutnya tidak keriting, dan tidak pula lurus. Kulit tidak hitam, tidak pula putih. Hidung tidak mancung, tidak pula pesek. Mata tidak besar, tidak pula sipit. Jika kita sedikit menerawang, tanpa bekal pengetahuan yang luas, bisa dibayangkan, kawasan yang disebut-sebut sebagai sorga itu, tentulah kawasan kepulauan dan berada di Khatulistiwa ini. Deskripsi kitab-kitab kuno itulah, yang membuat para pengelana terobsesi berlayar ke arah matahari terbit untuk menemukannya. Berita mengenai Pulau Emas, sudah sampai ke Eropa melalui cerita-cerita para pelaut Arab. Penyair Portugis yang terkenal, Luís de Camões, sampai menulis sebuah puisi epik Os Lusíadas tentang Gunung Ophir di Pasaman yang kaya emas, yang diperdagangkan oleh penduduk lokal dengan orang asing. Sebuah batu bertuliskan huruf Hindi yang berasal dari peradaban Hindu-Buddha dari Kerajaan Sriwijaya dan Melayu menceritakan, bahwa Sultan Sungai Emas, mengekspor emasnya ke hilir melalui Sungai Indragiri dan Siak yang mengalir dari tanah tinggi Sumatera Barat, ke pantai barat Sumatera. Melalui perjanjian Painan pada tahun 1662, VOC mendapat konsesi untuk berdagang di pantai barat Sumatera. VOC mulai mengeksploitasi kandungan emas salida pada tahun 1669, semasa jabatan Commander VOC ketiga untuk Pos Padang, Jacob Joris Zonpit. Dua ahli tambang pertama yang didatangkan ke Salida, bernama Nicholas Friedrich Fischer dan Johann de Graaf yang berasal dari Hongaria. Selama 150 tahun beroperasinya, tambang Salida tidak banyak yang diketahui orang, sampai kemudian Verbeek menerbitkan bukunya, Nota over de Verrichtingen der Oost-Indische Compagnie de Ontginning der Goud en Zilveraders te Salida op Sumatras Westkust, catatan tentang tindakan VOC mulai menggarap sumber emas dan perak di Salida, Sumatera Barat. Ada keyakinan masyarakat, bahwa sekitar pegunungan Bukit Barisan, masih banyaknya gunung emas yang tersimpan secara mistis, yang akan terbuka saat bila tiba waktunya, semisal Gunung Padang dan Gunung Dempo. Deposit kandungan emas Sumatera, jauh lebih besar dari volume emas Freeport Papua. Tak banyak yang mengetahui hal ini, kecuali ia orang yang berhati bersih dan mendapat petunjuknya. Banyak ilmuwan dan orang asing yang meriset hal ini, tetapi mereka hanya dapat menjejaknya melalui foto satelit saja, namun belum berhasil menemukannya di darat. Emas di Lampung dan Bengkulu, kini sedang dirayah oleh beberapa kelompok pengusaha secara diam-diam. Dengan segenap kelimpahan daya hidup, tak mengherankan jika lembah-lembah Bukit Barisan telah lama menarik manusia untuk menetap di sana. Jejak peradaban kebudayaan batu besar atau megalitikum yang tersebar luas di sepanjang lembah ini, menjadi bukti bahwa manusia purba telah bermukim di sana. Di wilayah tersebut, telah ditemukan 21 megalitik berbentuk silinder, serta 1 buah megalitik berbentuk bulat. Selain itu, ditemukan juga 6 kompleks kubur tempayan. Menurut Budi Wiana, arkeolog dari Balai Arkeologi Palembang, tradisi megalitik yang ditemukan di kawasan ini sangat lengkap, mulai dari dolmen, menhir, arca menhir, teras berundak, lumpang batu, batu dakon, dan batu datar. Berbagai peninggalan megalitik ini, membuktikan bahwa kawasan itu telah dihuni manusia sejak lebih dari 2500 tahun sebelum Masehi. Buktinya, tahun 2500 sebelum Masehi, Barus, sebuah perkampungan kecil di pesisir barat Sumatera Tengah, telah dikenal hingga ke Mesir. Kerajaan Mesir kuno melakukan kontak dagang dengan Barus untuk membeli kapur wangi Barus,
sebagai bahan dasar proses pembalseman mumi para raja Fir'aun.